melihat fenomena ini? Rumah adat, tradisi gotong royong masyarakat, pemukiman dengan lahan yang luas dan indah, dan mata pencaharian masyarakat yang agraris. Di mana kamu akan menemukan fenomena seperti ini? Kali ini kita akan belajar tentang interaksi keruangan desa kota di submateri struktur keruangan dan perkembangan desa. Masih bersama saya, Riani Rohmawati. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan karakteristik dari desa ada saling mengenal dan memiliki ikatan erat atau disebut dengan Gemeinschaft, masih memegang teguh tradisi adat istiadat, mata pencahariannya adalah agraris atau kata lainnya adalah bergantung dengan alam, perbandingan manusia dengan lahan pertaniannya masih cukup besar, dan sarana prasarana baik itu komunikasi maupun transportasi masih sangat sederhana. Klasifikasi desa sendiri ada 3. Yang pertama ada desa swadaya. Desa tradisional yang masih terikat dengan tradisi dan lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana. Di desa ini mata pencaharian penduduknya masih berada di sektor agraris, baik itu pertanian, nelayan maupun perkebunan. Desa yang kedua adalah desa swakarya, di mana desa ini jauh sudah mulai maju daripada desa swadaya, di mana adat istiadat sudah mulai berkembang dan adanya pengaruh dari budaya luar. Adanya diversifikasi mata pencaharian, di mana mata pencaharian penduduknya tidak hanya ada di sektor agraris, sudah mulai ada yang berdagang, menjadi pegawai, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah desa swasembada, di mana desa ini sudah lebih maju daripada desa-desa yang lain. Kegiatan perekonomiannya sudah mulai berkembang dan mulai masuk ke tahap industri dan terlepas dari adat istiadat daerah setempat. Oke, kita masuk ke potensi desa yang membedakan desa dengan kota. Yang pertama adalah daerah yang masih sangat asri, sejuk. Yang kedua adalah memiliki tata kehidupan yang masih tradisional dengan adat istiadat yang masih mengikat, dan penduduknya yang masih kekeluargaan. Kita masuk ke unsur desa. Unsur desa itu ada 2 unsur fisik dan unsur kependuduk. Unsur fisik itu ada tanah, air, hasil panennya, udara yang sejuk, dan pemandangan alam yang indah. Sedangkan unsur penduduknya itu adalah adat istiadat, aparatur desa, dan lembaga sosial. Struktur ruang desa. Struktur ruang desa ada 3, memanjang, tersebar, dan mengelompok. Itu nanti kaitannya sama dengan pola pemukiman desa, di mana pola pemukiman desa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keberadaan air bersih. Yang kedua adalah topografi wilayahnya bagaimana. Di dataran rendahkah, lahan miringkah, pegunungankah. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Untuk mencapai wilayah tersebut, semakin dekat dengan sarana prasarana atau kemudahan untuk mengaksesnya, maka pola pemukimannya semakin ramai dan teratur. Yang terakhir adalah mata pencaharian atau ekonominya. Pola pemukiman desa itu cenderung mengelompok atau mendekati daerah penghasilan mata pencaharian dari penduduknya. Selanjutnya pola pemukiman yang memanjang atau linear itu ada 3. Yang pertama memanjang
aliran sungai, di mana biasanya wilayah yang memanjang aliran sungai itu adalah sungai sebagai akses terpenting, bisa sebagai sarana transportasi dan kegiatan mata pencahariannya. Pemukiman ini biasanya ditemui di sepanjang sungai besar di Indonesia, contohnya Sungai Barito, Kapuas, Mahakam, dan Musi. Yang kedua adalah pola pemukiman memanjang aliran jalan atau memanjang sepanjang jalan. Itu hampir terjadi di semua wilayah dengan alasan kemudahan akses sarana transportasi yang seperti disebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah memanjang aliran pantai. Biasanya ini dijumpai di daerah kepulauan atau pulau-pulau, di mana masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pola pemukiman yang selanjutnya adalah pola pemukiman tersebar. Biasanya ini dijumpai di daerah dataran rendah, di mana keberadaan air bersih itu sangat bebas tersedia dimanapun ada. Makanya pola pemukimannya tersebar. Di mana saja bisa dijadikan pemukiman. Itu nanti bergantung dengan kebutuhan dari penduduknya. Selanjutnya adalah pola pemukiman mengelompok, di mana daerah ini biasanya dipengaruhi oleh morfologi yang tidak datar, seperti pegunungan, gitu. Dan adanya daerah yang mengalami kesulitan air, seperti di wilayah Kapur, di mana ketika ada wilayah yang memiliki sumber air, maka pola pemukimannya akan mengelompok ke daerah yang banyak airnya. Oke, sekarang apa pola pemukiman di daerahmu? Menyebarkah, mengelompokkah, atau memanjang? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama daerah tempat tinggalmu. Untuk siswa saya, jangan lupa kirimkan lokasi daerahmu dari Google Maps ke WhatsApp grup kita. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.